selamat siang semuanya. Baik, kembali lagi kita bersama Aswida ya. Aswida pada hari ini pastinya Bapak Ibu kita akan kembali dengan materi stoma ya. Stoma apa? Nah, stoma kan banyak nih. Nah, kemarin kita udah ngomongin tentang loop stoma ya dengan kolostomi. Nah, hari ini mau tentang apa ya? Halo Bu Wida. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita kembali lagi dengan Bu Widasari, Bapak Ibu. Pasti dengan Aswida akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang wound ostomy kontinen. Nah, pada hari ini ingin sharing tentang apa nih, Bu? Aku ada cerita tentang urostomy. Jadi ceritanya urostomy ini juga menjadi satu masalah yang cukup pelik di Indonesia. Oke? Aku langsung share screen ya, biar belum bisa. Aku langsung share screen, tapi masih host disable attendee screen sharing. Jadi kalau urostomy, itu orang yang dipasang stoma nih, Mas Devi. Orang yang dipasang stoma, yang dia kasusnya urostomy, itu immediately dia harus membutuhkan kantong. Namanya urostomy. Berarti dia itu stoma yang keluarannya urin. Diingat-ingat ya, keluarannya urin. Karena dia mengeluarkan urin, sehingga dia harus membutuhkan kantong dengan sangat cepat. Oke? Pembedahannya kalau dilihat di abdomen, itu akan kelihatan tampak stoma seperti biasa. Oke, ya. Tapi di pembedahannya sendiri, ini dokter memang ngambil usus ya, usus halus yang diambil, terus kemudian yang disambungkan dengan ureter, dan usus satunya lagi itu dikeluarkan ke dinding abdomen. Oke. Jadi namanya juga stoma, tapi keluarannya urin. Ya, beda dengan stoma yang lain. Kurang lebih seperti ini nih. Oke? Kelihatan nggak? Kalau di abdomen orang melihatnya, orang di abdomen melihatnya seperti stoma biasa. Atau bahkan banyak juga teman-teman sejawat kita selalu bilang, kalau ada stoma di perut, sudah kolostomi. Tapi beda ya, kalau keluarannya urin, itu disebut dengan urostomy. Dan itu nggak mesti harus orang yang sudah lanjut usia. Kawan-kawan kita yang dengan masalah spina bifida misalnya ya, itu mereka juga harus pakai urostomy. Oke, ini ya contohnya. Nah, yang membedakannya juga termasuk kantong stomanya sendiri. Kantongnya beda Bu ya dengan stoma yang kemarin ya? Iya, betul. Terutama di bagian bawah. Boleh dilihat di bagian bawah. Kalau yang kemarin kan tertutup ya, dan satu lagi dia ada bukaan. Kalau ini ada keran. Mas Devi punya contohnya? Saya lagi cari dulu. Ini ada kerannya nih Bapak Ibu. Oh, boleh. Nah, ini nih ada kerannya. Karena dia keluarannya urin. Dan paling bagusnya lagi, kalau kantong-kantong urostomy, itu ada garis di sini nih Bapak Ibu ya. Sahabat-sahabat semua, ada garis di sini, yang fungsinya sebagai anti-reflux. Jadi urinnya itu nggak akan berbalik, oke? Urinnya nggak akan berbalik tumpah. Kalau yang ini one piece, yang ini two piece. Oke. Kelihatan? Ujungnya terutama Pak, ujungnya yang ada kerannya. Ini dia. Oke ya, tuh ada kerannya. Ya, boleh ditiup nggak Pak? Supaya mau ngasih tahu anti-reflux. Oke, jadi kalau anti-reflux itu artinya kalau dia diisi urin, nah dikempeskan gitu tuh nggak akan kempes dia. Langsung dibalik Pak. Langsung ditutup. Nah, oke. Jadi ada anti-reflux namanya. Nggak kempes lagi ya. Itu yang dibutuhkan untuk kantong-kantong urostomy. Karena dia keluarannya cair, berarti memanage-nya juga susah deh ya. Memanage-nya cukup sulit. Nah, aku punya salah satu sahabatku, kebetulan dia sudah kurang lebih sekitar 18 tahun. Ya, 18 tahun bersahabat dengan urostomy. Kemarin aku habis ngobrol sama mamahnya, cerita tentang bagaimana ya. Cerita tentang bagaimana susahnya dia mendapatkan kantong urostomy selama 18 tahun itu. Saya tanya, terus kamu gimana? Gitu ya. Mas Devi udah ketemu kali ya?
Udah Bu, saya pernah ketemu di Medan kemarin sama nanti. Nah, Salah nanti satu kita akan sahabat kita ya. salah satu sahabat kita. Nah, pastinya kita akan sharing banyak sama sahabat kita yang ini. Nanti kita tunggu ya, di bulan depan kita akan panggil dia ke sini untuk diskusi tentang Eurostomy Oke. ya. Tentang Eurostomy ya. Jadi bisa bayangin Bapak Ibu, dia nggak punya wafer tuh kalau misalnya tiba-tiba nggak ada kantong stoma. Biasanya tahan 4 hari gitu ya. Terus kalau tiba-tiba udah bocor kan bingung. Jadi dia cuma pakai kantong seperti itu, tempel-tempel aja. Coba bayangin di sini dia plester-plester gitu ya. Begitu sulitnya untuk mencari kantong Eurostomy. Oke ya, kantong Eurostomy. Jadi sekali lagi itu Mas Devi, saya mengajak donation buat orang baik ya, orang baik. Ini kebetulan sahabat kita yang di Belanda, Mbak Megawati, beliau kemarin mengirimkan banyak kantong Eurostomy untuk sahabat-sahabat yang memang menggunakan kantong Eurostomy ya, ostomate dengan Eurostomy. Jadi nggak usah khawatir, di Wuker saat ini sedang tersedia kantong-kantong Eurostomy yang cukup banyak. Terus kemudian yang paling penting lagi diperhatikan pada saat discharge information, kalau pasiennya mau pulang ya, apalagi kalau dia menggunakan 2 stoma seperti ini ya, ini kebetulan pada anak-anak dengan spina bifida, jadi stoma manajemennya tolong diperhatikan karena anak-anak butuh tumbuh kembang. Terus kemudian pastikan kembali mereka mengikuti aktivitasnya sebelum mereka sakit. Terus kemudian diet dan cairannya yang harus dia konsumsi juga bagus. Sama seperti juga orang normal, tentang urin, jangan sampai urin mereka pekat. Ya, itu juga mesti harus diajarkan. Memang Eurostomy ini agak spesial, karena tidak bisa tertahan. Kalau kayak kita kan masih bisa nahan pipis ya. Nahan pipis, terus kemudian nanti kita bisa ke kamar mandi untuk mengeluarkannya. Tapi kalau mereka terpaksa harus semua keluar, tapi bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, bersosialisasi dengan baik, beraktivitas, juga dengan Eurostomy-nya. Modelnya seperti itu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, sharing pada hari ini tentang Eurostomy. Pastinya Bapak Ibu, yang paling penting adalah bagaimana hidupnya dengan Eurostomy. Ini paling penting pertanyaannya di sini ya, karena pastinya Ya, betul. sangat susah ya dengan hidup dengan ya. Karena kantong Eurostomy juga susah banget dapatnya. Hanya mungkin kalau dengan jaminan sekarang sebulan cuma 1 dapatnya ya. Iya, betul. Saya dengar kemarin waktu Mas Devi bikin acara di Medan, itu pesertanya sampai nangis ya waktu cerita tentang Eurostomy ya. Betul Bu, karena memang bagaimana terperangah gitu mereka ya. Bau pesing, karena memang mereka beranggap pasti bau pesing segala macam gitu ya. Jadi padahal sebenarnya kalau di manage dengan bagus, dengan perawatan stoma yang bagus, pastinya tidak akan adanya masalah-masalah seperti bau pesing ataupun yang lainnya gitu. Iya, betul. Setuju, Mas. Jadi memang Eurostomy yang tadinya tidak terlalu mendapatkan perhatian karena memang tidak terlihat ya. Tapi mudah-mudahan dengan acara ini banyak sahabat-sahabat ostomit yang lain juga orang-orang yang memperhatikan tentang stoma, terutama teman-teman Eurostomy ya, yang dengan Eurostomy bisa terperhatikan dengan baik. Apalagi di Indonesia kan belum ada ya toilet yang khusus untuk ostomi dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kawan-kawan Eurostomy ya. Oke. Ada lagi? Semangat buat teman-teman Eurostomy. Pastinya kalau ingin bagi Bapak Ibu yang ingin mau donasi, karena pastinya kantong Eurostomy juga sangat susah didapat ya. Di Indonesia juga sulit, masih sulit didapat. Dan harganya cukup mahal, Pak. Pakai kantong stoma aja, benar. Yang ingin donasi silahkan. Jadi sampai ketemu di sesi selanjutnya, akan banyak lagi cerita-cerita tentang wound ostomy continence ya. Thank you Bu Ida atas waktunya pada hari ini. Sama-sama. Oke, jangan lupa Bapak Ibu juga, hari ini kita ada Education Wound Care Series. Oh iya, ya. betul. Pastinya hari ini tentang kunyit. Wah, kunyit untuk luka. Bagaimana tuh ceritanya ya? Hampir mirip ya warnanya ya. Iya, nanti kita lihat kenapa sih kunyit bisa. Apa mau masak kita enggak juga ya. Jadi kita lihat besok kunyit. Oh, nanti hari ini
Ya, jam 2 ini Iya, kita oke. akan masuk ke kunyit untuk luka. Thank you Bu Ida, thank you Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di Sama-sama. Aswida Santika. Assalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bye-bye. Dance like there's no tomorrow.